Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Anak Joki. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan mereaction video-video orang Arab, kehidupan di Arab. Oke, langsung saja. Mau tahu nggak, orang Arab dikejutkan dengan munculnya binatang aneh setelah hujan badai di padang pasir di pinggiran kota Mekah. Biasanya angin puting beliung keluarnya di saat musim panas, tapi saat ini di saat hujan. Makanya orang Arab pada nonton. Kalau orang Indonesia melihat puting beliung sebesar ini, pasti lari berhamburan. Tapi tidak dengan orang Arab, malah ditontonin ya. Subhanallah. Nah, ini dia binatang aneh yang tiba-tiba muncul setelah hujan badai di padang pasir di pinggiran kota Mekah. Jenisnya seperti ular piton, tapi bagian kepalanya ada bulunya. Sekarang kita lihat langsung reaksi orang Arab melihat ular ini. Subhanallah, udah mulai aneh-aneh di Arab ya. Ada-ada aja nih. Biasanya setelah hujan di padang pasir, berbagai jenis ular pada keluar dan masuk ke perkampungan. Makanya jarang ada orang Arab yang mau bikin rumah di pinggir padang pasir selain Arab Baduy. Karena di padang pasir tuh banyak ular dan terkenal bisanya. Tapi beda dengan ular yang tadi, jenisnya seperti piton, tapi di punggungnya ada bulunya. Ada yang tahu itu kira-kira ular apa? Apakah ular jadi-jadian? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Mau tahu nggak tempat yang bikin penasaran umat Nabi Muhammad SAW di zaman modern selain dua tanah suci Mekah dan Madinah itu di mana? Ini dia Al-Ula. Dahulu Al-Ula ini dihuni rakyat Nabi Shaleh alaihissalam yang bernama kaum Samud. Menurut literatur, Al-Ula menjadi kota yang dihindari oleh Nabi Muhammad SAW karena kisah masa lalunya yang cukup mengerikan. Di Al-Ula terdapat situs arkeolog yang dibangun lebih dari ribuan tahun yang lalu bernama Madain Saleh. Nah, kalau di sini bukan Madain Saleh tapi Al-Ula ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Ula? Dalam mitologi Arab, Al-Ula merupakan daerah berhantu yang dihuni oleh jin dan roh jahat. Sejumlah sumber menyebut stigma tempat berhantu atau terkutuk melekat pada Al-Ula berkaitan dengan kisah kaum Samud, dan kaum Samud adalah kaum Nabi Shaleh alaihissalam. Tempat yang saya datangi ini tempat yang tidak pernah didatangi turis manapun. Kata warga setempat, tempat ini paling menyeramkan di Al-Ula. Setelah saya masuk melihat batu yang ada di sekitar saya, memang seperti wajah manusia yang ditempelkan ke batu. Luar biasa. Setelah saya melewati batu yang ada di depan ini, aslinya lari terbirit-birit karena terdengar suara perempuan yang menjerit. Suara apa itu? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Mau tahu nggak, sekarang di Arab banyak keluar mata air, dan yang bikin kagum semua orang, air yang keluar dari dalam tanah bukan dibantu dengan alat mesin pompa, tapi keluar dengan sendirinya. Air yang keluarnya pun bukan air kotor, tapi air bersih yang bisa diminum langsung. Subhanallah. Air yang mengalir ini bukanlah air hujan, melainkan dari berbagai sumber mata air yang mengalir di satu sungai. Kalau di Indonesia ini pemandangan yang biasa menjadi luar biasa karena adanya di Arab yang jarang hujan, apalagi dari sumber mata air. Lihat ini pemandangan yang eksotis di lembah gunung bebatuan gersang, di bawahnya itu ada sungai yang mengalir deras. Kalau di Indonesia ini udah jadi tempat wisata arum jeram karena airnya bening, bisa teman-teman lihat mengalir sampai jauh berkilo-kilo. Nah, ini dia pemandangan ujung sungainya, seperti bukan pemandangan di Arab, karena kalau di Arab identik dengan padang pasir, tapi karena adanya sumber mata air jadi banyak sumber kehidupan, salah satunya rumput. Kalau di Arab biasanya identik dengan padang pasir, tapi sekarang jadi padang rumput. Luar biasa ya, karena adanya air. Mau tahu nggak cara orang Arab Baduy masak daging kambing? Masaknya memang agak aneh. Dagingnya nggak ditaruh langsung di atas arang, tapi ditaruh di atas tumpukan daun. Dan dagingnya pun tidak dikasih bumbu. Kambingnya disembelih, dipotong-potong, lalu dipanggang di atas rumput seperti ini. Rasanya seperti apa ya? Luar biasa orang Arab Baduy ini. Setelah dipanggang dan ditutup, sekarang waktunya dibuka. Ditutupnya pun pakai karpet, dan ini hasilnya. Perbedaannya, yang tadinya dagingnya warna merah jadi agak pucat dan ada aroma bau daun dan arang. Jangan salah, daging ini nggak dikasih bumbu, bahkan garam sedikit pun ya. Nah, cara penyajiannya seperti ini. Walaupun dagingnya nggak dikasih bumbu, tapi ada minyak samennya, minyak kambing yang rasanya jadi gurih ya. Luar biasa, masya Allah. Mau tahu nggak, sekitar 1000 kilo jarak dari kota Mekah sudah mulai turun salju, dan nama daerahnya Jabal Ros. Banyak orang yang penasaran datang ke sana. Coba kita lihat langsung reaksi orang Arab ketika melihat salju di padang pasir. Kalau di Eropa kan sudah biasa, ini di padang pasir ya, yang biasanya panas, tandus, dan kering kerontang, tiba-tiba ada salju. Oh, ini orang Arab.
Apa artinya tuh bang? Nah, seperti itu reaksi orang Arab ketika melihat salju di lembah Jabalos. Dan Jabalos ini sekarang menjadi tempat wisata salju. Temperatur di Jabalos minus 4 derajat. Luar biasa, Jabalos menjadi tempat terdingin di Arab Saudi. Bukan hanya di pegunungannya saja yang bersalju, tapi juga di perkotaannya. Coba kita lihat langsung ya di kotanya seperti di kota juga turun salju. Wah, mobil habis dong. Masya Allah. Allah yahfaz Baraidah wal Qasim Saudiyah, Masya Allah. Luar biasa reaksi orang Arab walaupun kotanya kebanjiran tapi selalu menyebut Masya Allah. Dan yang lebih anehnya lagi, udah tahu bersalju tapi orang pada berdatangan hanya untuk melihat salju. Subhanallah. Mau tahu nggak, sekarang musim dingin di kota Mekah banyak anjing liar beranak pinak di lereng gunung seperti ini. Ya, ini di lereng Jabal Nur. Ya, anak-anak anjing ini lucu banget ya. Tuh, anak-anak anjing guys. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.